Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke dari selanjutnya. Masih tentang BJT. Insyaallah 3 pertemuan ini kita masuk ke masih tentang ke BJT ya. Nah, ini kita beralih ke referensi yang lain, yaitu Albert Mavino ya. Albert Mavino kita lihat. Sepertinya kalau saya lihat, kalian silakan pelajari ya. Ini pembahasannya mungkin lebih mudah dipahami ya untuk yang Malvino daripada yang ini ya. Tapi kalian bisa pelajari dua-duanya, kalian bandingkan ya. Silakan. Kemarin kita sudah sampai, ini adalah dasar dari BJT ya. Dasar dari BJT. Ada kolektor, base, dan emitter seperti biasa ya. Nah, mari kita sudah bahas. Silakan nanti kalian pelajari sendiri ya. Saya nggak akan mengulang ya. Nah, intinya adalah dari konvensional transistor ya, terutama BJT ya. BJT disebut juga dengan konvensional transistor. Itu arus current-nya adalah 3 macam seperti ini ya. 3 macam seperti ini. Yang pertama adalah conventional flow ya, dari arus kolektor, arus dari kolektor menuju ke emitter ya, dari base menuju ke emitter. Kemudian yang kedua elektron flow. Kalau elektron flow itu kan negatifnya ya. Jadi kalau arus itu positif, kalau elektron itu negatif, maka dia arahnya berkebalikan ya, berkebalikan dari conventional flow-nya, arusnya ya. Arahnya yang ke IC kalau elektron, kemudian IB masuk ke base, kemudian dari emitter itu malah masuk ke base dan kolektor, seperti itu. Nah, sedangkan untuk PNP current, kalau ini NPN ya, NPN, kalau NPN itu tandanya adalah arah panahnya ya. Kamu harus lihat arah panahnya. Ini adalah tipe NPN ya. Gitu. Kalau tipe PNP atau PNP itu arah panahnya masuk ke dalam ya. Itu PNP current. Nah, PNP current itu malah hampir seperti arah elektron ya. Kebalikannya dari arah arusnya yang NPN ya. Sama persis ya. Kalau elektronnya masuk dari IE ya, emitter, dia masuk IE-nya di sini sama ya. Di NPN juga sama tapi dia negatifnya gitu. Itu kebalikannya saja. Jadi intinya NPN itu kebalikan dari PNP ya, arah arusnya seperti itu. Biar mudah diingat ya. Biar mudah diingat. Nah, ini current-nya adalah ya, relation current-nya untuk Kirchhoff law kemarin juga kita sudah bahas, IE sama dengan IC plus IB. Karena dia arah arusnya dari IC dan IB. Jadi mengumpul di emitter ya. Maka IE sama dengan IC per IB. Ya, ini saya perbesar dulu aja. Nah, ini ya. Nah, kemudian dan ini mengatakan bahwa emitter current is the sum atau penambahan dari kolektor current dan base current ya. Kalau di base current-nya itu sangat kecil, maka kolektor current-nya itu sama dengan atau mendekati IE ya. Kolektor current-nya hampir mendekati equal to emitter current gitu. Kalau di base-nya kecil ya. Kalau di base-nya kecil.
Gitu. Itu kan mudah dipahami ya. Dan base current is much smaller dari collector current. Base current jauh lebih kecil dari kolektor current. Itu sama dengan I sama dengan IC sama dengan IE. Ya, atau jauh lebih kecil atau mendekati 0 ya. Kalau jauh lebih kecil daripada IC berarti dia perbedaannya jauh sekali. Gitu. Nah, DC alpha ya, simulasi DC alpha adalah DC is defined as DC collector current divided by DC ammeter. Kalau alpha itu adalah IC dibagi IE ya, IC dibagi IE atau perbandingan antara IC dan IE-nya berapa. Ya, karena tadi kan di sini kan kalau base current-nya itu nilainya sangat kecil ya, maka IC sama dengan IE. Nah, sekarang kita bandingkan antara IC dengan IE berapa gitu ya. Kalau dia mendekati 1, maka IB-nya berarti dia sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Since collector current almost equal diameter current, the DC alpha is slightly less than 1 ya. Jadi hampir tidak pernah dapat 1 karena ada IB-nya, ya kan? Ada IB-nya. Misalnya dalam low power transistor DC alpha is typically greater than 0,99. Kalau low power transistor ya, transistor untuk low power ya, itu biasanya memang lebih besar dari 0,99 atau mendekati 1 ya. 0,99 itu kan sudah mendekati 1, cuman ada 0,991, 0,999 gitu kan. Tapi kalau untuk high transistor ya, high power transistor DC alpha-nya itu lebih besar dari 0,95 gitu. Ya lebih kecil dari inilah. Lebih kecil dari ini untuk high power. Karena biasanya mungkin arusnya lebih besar ya. Jadi perbandingannya agak besar gitu. Nah, untuk beta itu adalah perbandingan antara IC dan IB, IC dan IB ya, IC dan IB ya. Atau bisa dikatakan rasio dari DC collector current to DC base current ya. Nah, DC beta ini biasa disebut sebagai apa? Disebut sebagai current gain beta ya, current gain ya, current gain gitu ya. Karena semua base current itu mengontrol kolektor current ya. Karena base current-nya itu mengontrol kolektor current ya. Kemudian ada turunannya IC sama dengan BC BDC dikali IB, gampang ya. Karena dari sini dari persamaan ini diturunkan saja ya menjadi IB terus beta DC sama dengan IC. Tuh. Beta DC sama dengan IC. Atau IB sama dengan IC per beta DC. Tuh ya. Ini cuma ditukar-tukar saja ya. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat ya, kalau misalkan kolektor current-nya 10 mA dan base current-nya 10 mikroampere, current gain-nya berapa ya? Current gain-nya berapa? Current gain itu kan BDC tadi ya. BDC sama dengan 10 mA dibagi 40 mikroampere. Sama dengan 250 ya. Satuannya apa? Satuannya nggak ada karena dia perbandingan ya. Karena dia perbandingan. Ini sudah ampere sama ampere sudah dicoret gitu ya. Jadi gain-nya atau penguatannya itu adalah 250 ya. Seperti itu. Ini simple ya. Kemudian ke yang 62 dia transistor memiliki gain 175 ya. Jika base current-nya itu adalah 0,1 mA, kolektor current-nya berapa? Kan tinggal diganti aja kan? Tinggal diganti saja gitu. Jadi penguatannya atau gain-nya betanya itu 175. Base current-nya adalah 0,1 mA. Berarti 175 dikali dengan 0,1 ya.
sama dengan 17 miliampere. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian selanjutnya adalah CE connection atau common emitter. Ya, common emitter. Common emitter. Nah, dikatakan common emitter ya, itu jika common itu maksudnya dia di ground side ya, di ground-kan ya. Common emitter maksudnya emitternya disambungkan dengan ground. Jadi kalau kita bikin rangkaian itu sumbernya biasanya kan negatifnya disambungkan dengan ground. Nah, ini emitternya di sini itu dijadikan common. Common itu adalah di ground-kan maksudnya. Ya, maka jadinya ini adalah common emitter. Ya, disebut sebagai common emitter. Itu. Atau bisa juga dijadikan seperti ini. Ya, semuanya di ground, di ground, di ground. Ya, itu bisa circuit with ground-nya. Ya, kalau di atas basic circuit-nya, kalau yang di bawah adalah langsung dengan ground. Itu sama saja sebenarnya, nggak masalah. Ya. Nah, kemudian in base loop VBB ya tadi ya. Ini ada VBB ya, ada sumber B, ada sumber CC atau VCC ya, sumber yang lain yang terhubung dengan nilai kolektornya ya. Sedangkan VB itu adalah terhubung dengan sumber hambatan RB-nya ya, base-nya seperti itu. Maka di base loop itu adalah loopnya di basis ya, di base. Maka VBB source forward bias ya, diberikan forward bias dengan VBB di emitter diode with RB as current limiting resistance ya, current limiting resistance ya. Dengan merubah VBB atau RB, kita akan bisa merubah base current-nya. Kita akan bisa merubah base current-nya. Nah, begitu juga dengan kita mengubah base current-nya, base VB ini ya atau RB-nya, maka kita juga akan bisa merubah kolektor current. Kenapa? Karena memang fungsi dari base ya atau bagian base ini adalah untuk mengontrol arus dari kolektor ya, arus kolektor yang masuk ke emitter, gitu kan? Seperti itu. Ini adalah fungsi dari base ya. Sehingga small current dari base itu bisa mengontrol large current dari kolektor ya, dari kolektor. Nah, ini kemudian nah, selanjutnya adalah tentang base curve ya, kurva basisnya. Kurva basisnya ya. Nah, ini adalah kurva di mana grafiknya itu adalah IB versus VBE. IB versus VBE. Jadi VBE-nya itu kita variasikan ya, kemudian IB-nya adalah hasilnya. Kalau kita ngelihat kurva, baca kurva seperti itu ya. Baca kurva seperti itu. Jadi sumbu X itu adalah selalu sesuatu yang kita variasikan. Ya, misalkan kita ngasih suatu rangkaian sumber ya. Ngasih suatu sumber VBE, VB atau beda tegangan ya. Nah, itu nanti kita lihat arusnya berapa. Nanti baru kita masukin nilai titik-titiknya ya. Ya, kalau kita naik dari 0, kita naikkan ke 0,5 berapa nilai arusnya, 0,7 berapa, 0,9 berapa, 1 berapa, dan sebagainya. Itu nanti titik-titik ini nanti akan menjadi kurva. Gitu ya, ditarik garis jadi kurva. Kalau titik-titiknya banyak sekali, maka kurvanya langsung jadi, nggak perlu tarik garis. Ya kan? Banyak sekali gitu ya. Ada ribuan misalkan,
itu dia akan otomatis menjadi garis. Itu adalah cara membaca kurva ya. Cara membaca kurva. Nah, it look like the graph of ordinary ordinary diode ya. Diode biasa, ingat ya. Diode. Jadi dia 0 dulu kemudian naik gitu ya. Ini karakteristik dari dioda biasa. Kalau negatifnya kita nggak usah bahas karena biasanya di positif saja. Tuh. Kalau forward bias ya. This is forward bias emitter diode ya. Emitter diode. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari rangkaian ini. Rangkaian yang B ya. Rangkaian yang B. Misalkan kita kasih contoh misalkan VBE-nya, VBE berarti kan beda potensial antara B dengan E. Kita kasih ya. Kita kasih beda potensial di sini misalkan ini VBE dengan E. Ini kalau kita kasih monitor ya. Kita kasih sensor tegangan ya, kasih tegangan itu VBE-nya berapa? Makanya VBE-nya adalah ini nilainya, kurvanya. Gitu. VBE gimana cara merubahnya? Yaitu tadi dengan merubah VBB atau dengan merubah RB ya. RBase-nya. Itu bisa kita mengubah VBE-nya. Ini VBE. Seperti itu. Dan kurvanya adalah seperti gambar A. Ya. Hampir sama seperti dioda ya. Hampir sama seperti dioda. Gitu. Jadi arah arusnya sama seperti tadi ya. Itu. Ke arah emitter semua. Gitu. Ini adalah arah arus. Nah, dengan mengaplikasikan Ohm's law, hukum Ohm ya, pada RB atau base resistor ya, maka kita bisa mendapatkan derivasi atau turunannya adalah IB arus basis yang arah sini ya, arus basisnya itu adalah VBB min VBE per RB ya, VBE min VBE per VBB min VBE per RB seperti itu. Jadi nilainya delta B VB dengan VE ya, VB dengan VE. Nah, kalau VE-nya di sini adalah ground itu berarti kan 0 ya. Berarti nilainya adalah nilai VB-nya. Seperti itu. Tuh, maka if we use an ideal diode VBE sama dengan 0, maka di emitternya 0 with second approximation ya, VBE sama dengan 0,7 volt. Masih ingat ya? Pendekatan kedua ya, dengan menambahkan 0,7 volt ya, di bahasan tentang transistor kemarin ya. MOSFET ya kalau nggak salah. Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Gunakan second approximation untuk menghitung base current ya pada figur 68B yang tadi. Berapa voltase atau tegangan yang berada pada base resistor ya, VB-nya. Kemudian berapa arus kolektornya jika gain-nya itu sama dengan 200 ya. Maka kita ambil dulu VBE minus VBB berapa? VBB minus VBE. Itu berarti nilai dari karena nilai dari VBB-nya adalah 2 ya. Sedangkan VBE-nya 0,7 tadi ya, minus VBE ya. Enggak 0 berarti 0,7 karena pendekatan kedua. Maka nilai VB-nya adalah 1,3. RB-nya tetap 100 ya, 100 ohm. Maka nilainya IB-nya adalah 13 mikroampere ya. 13 mikroampere. Maka gain-nya IC sama dengan BDC dikali IB ya, yang tadi ya. BDC dikali IB sama dengan
2,6 miliampere. Ya, 2,6 miliampere. Nah, itu tadi untuk kurva base pada basis ya. Current pada basis. Sekarang gimana dengan kurva current kolektornya ya, kolektornya? Maka kurva current kolektornya itu adalah seperti gambar B ini. Ya, seperti gambar B. Agak berbeda dengan kurva base tadi ya. Kurva base tadi. Ya, jadi dia naik, kemudian ada saturasi pada saat tertentu, kemudian pada voltase tertentu dia akan naik lagi. Nah, ini adalah disebut breakdown region. Biasanya kalau diode breakdown region-nya kan ada pada nilai negatif ya, sangat negatif. Gitu ya. Tapi kalau ini ternyata ada breakdown region ya pada nilai positif dengan voltase VCE yang besar. Ya, nilai VCE yang besar gitu ya. Ya. Nah, ini sama juga kita bisa memvariasikan VBB dan VCC. Kita bisa memvariasikan VBB dan VCC. Gitu. Pada 69A untuk mendapatkan different transistor voltage dan current. Ya. Jadi untuk dapatkan nilai yang berbeda, arus yang berbeda, maka kita bisa memvariasikan ini dan ini. Seperti tadi ya. VBB itu bisa mengontrol arus dari arah kolektor gitu ya, arah kolektor gitu. Maka variasinya adalah di sini gitu. Dengan mengukur IC dan VCE ya, IC dan VCE berarti VCE itu tadi antara VCC dengan VE di sini ya, VE. Gitu. Maka kita dapat grafik IC versus VCE. IC versus VCE. Grafiknya seperti apa ya tadi itu? Grafiknya adalah seperti ini. Ya. Jadi ketika VCE-nya 0, ya, maka kolektor diode-nya itu dia tetap 0, ya, tetap 0, tidak reverse bias, tidak negatif gitu maksudnya. Maka di sini mengapa grafik tersebut menunjukkan kolektor current of 0 when VCE is 0. Kolektor current-nya 0 ketika VCE-nya 0. Karena arusnya semuanya menuju emitter. Ya, dari sini menuju emitter. Jadi kalau ada misalnya dari base menuju ke kolektor berarti dia tidak 0 gitu. Ada negatif dia. Tapi ternyata di sini tidak gitu ya, tidak ada. Nah, ketika VCE itu 10 atau beberapa puluh volt, maka kolektor base-nya almost konstan ya. Dan dari misalkan 0, berapa volt ya, itu sudah saturasi, kemudian dari situ sampai 40 volt itu masih saturasi ya, masih saturasi. Ini adalah kurva dari kolektor ya, arus kolektor ya. Nah, constant current region ini related to our early discussion in transistor action ya. Jadi itu adalah gathering electron that reach in depletion region. Ya. Kenapa? Karena kolektor hanya bisa mengkolek free electron ya, that the emitter inject from the base. Jadi dia hanya bisa mengkolek mengambil free electron yang diinjeksikan oleh emitter. Kemarin kita sudah bahas yang tentang injeksi elektron ya. Dan itu jumlah elektron yang diinjeksikan itu terbatas. Jadi kalau elektronnya sudah mentok ya, maka dia akan stuck. Jadi arusnya nilainya saturasi seperti ini ya. Nah, ini adalah selanjutnya kolektor voltage power ya. Kolektor voltage power ya. Maka kita hitung dulu VCE-nya berapa, kolektornya. Itu VCC diambil
IC dikali RC, ya. Karena tadi ada hambatan kolektor kan di sini kan, RC-nya di sini, ya. Kemudian IC-nya ini, ya, IC. Maka nilai dia, ya, VCE dikurangi dengan IC RC. RC, ya. VCC ya. VCC. VCC dikurangi dengan IC RC. Itu adalah VCE atau current collector voltage. Current collector voltage. Nah, powernya adalah VCE dikali dengan IC. VCE dikali dengan IC. Ya. Itu. Nah, dia kemudian kalau active region, ya, operasinya dia mempunyai beberapa different region, di mana the action of transistor change, ya. Jadi dia ada perubahan transistor, ya, transistor. Yang pertama adalah region di antara VCE, ya, between VCE-nya 1 sampai 40. Regionnya 1 sampai 40. Ini figure 69 ini ya. 69B. Ya. 69B. Nah, itu kalau dari region 1 sampai 40 volt itu berarti dia adalah normal operasi, normal operation of transistor, ya. Nah, itu berarti emitter diodenya itu forward bias dan kolektornya reverse bias, ya. Ada kemudian regionnya adalah breakdown region. Breakdown region adalah ketika arusnya meningkat tinggi sekali, berarti di atas 40, di atas 40, ya. Nah, sehingga transistornya akan rusak setelah melewati region ini, ya, melewati bagian ini. Ketika kita teruskan voltasenya lebih dari 40, maka dia transistornya akan rusak, ya, akan rusak. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini adalah ketika kita mengukur, ya, IC-nya, ya, gambar ini IC-nya pada beberapa apa namanya? Untuk VB 20 mikroampere, ya. Ini nilai apa namanya? Kurvanya, kurva IC-nya akan berubah ketika kita ubah nilai VB-nya, ya. Ketika kita ubah nilai VB-nya. Di sini nilai VB-nya adalah 0, ya, 10 mikroampere, 20 mikroampere. Ini, ya, ini nilai VB. Nilai VB. Semakin VB-nya tinggi, maka IC-nya akan semakin tinggi, ya. IC-nya akan semakin tinggi. Ini yang disebut dengan kontrol. VB itu mengontrol arus dari IC, ya. Kalau ini arus PB, ya, atau IB, ya, atau IB, ya. Kalau IB-nya semakin tinggi, maka arus dari IC-nya akan semakin tinggi, ya. Dia akan sampai bisa mencapai 7 miliampere, ya, dengan VB-nya adalah 70 mikroampere. Nah, ini perbandingannya gain-nya itu kan sekitar berapa itu? 100 kali, ya. 100 kali lipat, ya. 100 kali lipat. Kalau 60 mikroampere dia akan jadi 6 miliampere.
5 dan seterusnya. Ya. Ini kalau gainnya 100 kali, ya. Gainnya 100 kali. Nah, ini contohnya, ya, silakan dipelajari, ya. Silakan dipelajari. Kemudian kita masuk ke ini reading datasheet, ini juga silakan dipelajari, ya. Untuk beberapa nilai transistor BJT, ya. Transistor nilai misalkan 2N3904, MMBT 3904 dan seterusnya. Ya, itu akan berbeda karena dari materialnya itu juga berbeda. Seperti itu. Oke, kemudian nah ini juga transistor yang di mounted, ya, transistor SM surface mount transistor with power rating less than 1 watt. Jadi transistor yang dengan power kurang dari 1 watt, ya. Itu bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini, ada kolektornya, base kolektor emitter. Ya, dia ada kolektor yang di bawah, bottom kolektornya. Ya, jadi kolektor yang di sini itu ada di bawahnya. Kolektornya. Kemudian kita masuk BJT biasing, ya. BJT biasing. BJT biasing. Nah, di sini yang kita ambil adalah, yang kita pelajari adalah yang pertama, ya, tentang objektifnya kita bisa menggambarkan emitter bias circuit, ya, dan bagaimana kerja dari sirkuit tersebut. Kemudian ada diagram voltage bias divider bias circuit. Kemudian bisa menghitung divider current base voltage, emitter current dan sebagainya. Ya. Kemudian determine how to draw the load line and calculate Q point. Nah, Q point. Ini ada beberapa subbab, nanti kita akan bahas juga, kita lanjutkan nanti minggu depan, ya. Kita akan bahas sedikit dulu, ya. Yang pertama adalah tentang emitter bias, ya. Emitter bias. Nah, ini emitter bias itu, ya, resistornya itu kita move dari base circuit ke emitter circuit. Jadi emitter bias itu adalah bias yang berada di emitter, sehingga RC-nya itu berada di hambatannya adanya di RC dan RE. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu hambatannya berada pada basis, ya. Hambatannya berada pada basis. Nah, ini resistornya itu move ke base circuit to emitter, dari base circuit ke emitter circuit. Jadi dari base ke emitter. Jadi hambatan emitter sekarang, ya. Nah, that one change, perubahan itu bisa membuat different kondisi, mengubah semuanya, gitu, ya. Mengubah semuanya. Seperti itu. Nah, basic idea-nya adalah, ya, kalau di sini basis supply voltage kemudian di-apply ke base. Jadi voltasenya sudah tidak ada hambatan lagi di sini. Kemudian kita aplikasikan VBB, ya. VBB dan ground, ya. Kalau di sini ada ground negatifnya. Dan emitternya sekarang tidak lagi terhubung langsung sama ground. Ya, maka VE-nya, ya, adalah VBB minus VBE. Ya, VBB minus VBE. Gitu.
VBE itu adalah yang di sini ya. VBE yang di emitter. Ya. Jika VBE itu lebih besar 20 kali dari VBE, ya, ideal approximation-nya itu akan menjadi akurat. Ya. Kalau VBB-nya kurang dari 20 kali dari VBE, maka kita butuh second approximation. Ya, second approximation. Nah, ini apa namanya? Ada ya, analisis ya, analisis dengan selanjutnya. Jadi analisisnya adalah emitter bias circuit adalah base supply-nya itu misalkan 5 volt ya. Misalkan 5 volt ya. Jadi kurang dari 20 ya, 20 kalinya dari VBE. Maka kita gunakan second approximation. Ya, pendekatan kedua. Nah, voltage between base and ground adalah 5 volt ya. Voltage between base and ground adalah 5 volt. Maka we refer to this base to ground voltage as base voltage atau VB. Ya, VB. Nah, voltage across terminal base emitter itu adalah 0,7 kalau kita pakai second approximation. Ingat ya. Jadi kalau pakai second approximation kita pakai 0,7 ya, base emitternya. Ya, sehingga di sini 0,7 kita ambil sebagai VBE. Ya, VBE. Sehingga VE adalah 5 volt dikurangi 0,7 sama seperti tadi ya. 5 volt dikurangi 0,7 sama dengan 4,3. Maka IE-nya itu adalah 4,3 dibagi dengan ini 2,2 kilo ohm atau sama dengan 1,95 mili ampere ya, 1,95 mili ampere. Ya. Nah, itu berarti ya kolektor current-nya itu adalah 1,95 yang masuk ke emitter ya. Yang masuk ke close approximation ya. Ya. When this collector current flow through the collector resistor ya, itu menghasilkan voltage drop 1,95 volt ya. Maka VC-nya, V kolektornya ya, VC-nya itu 15 dikurangi 1,95 dikali 1 kilo ohm. Ya, 1 kilo ohm kita ambil dari RC. Ya, kita ambil dari RC. Maka nilai apa namanya VC-nya, kalau tadi kan ini kan VCC ya. VC-nya itu berarti VC yang berhubung sama ground ya. Yang terhubung sama ground, collector and ground. Maka dia adalah 13,1 ya. Kalau VCC-nya itu kan 15, tapi kalau yang terhubung sama ground-nya itu belum tentu. Nah, VCE itu sama dengan 13,1 dikurangi 4,3 volt. Ya. 4,3 volt. Karena dia VCE sama dengan VC min VE. Ya, VC min VE kayak di apa namanya? Di vektor ya, vektor ya. Misalkan IAB misalkan itu sama dengan IA minus IB gitu ya, dan sebagainya. Ini kan seperti itu juga, hampir sama cuman berbeda. Ini untuk mengingatnya mudahnya seperti itu. VCE sama dengan VC min VE. Nah, VCE itu adalah 13,1 dikurangi 4,3, maka nilainya adalah 8,8 volt. Sehingga emitter bias circuit ya pada gambar di atas itu mempunyai Q point dengan koordinat ini. IC-nya 1,95 mA, VCE-nya 8,8 ya. 8,8. Seperti itu. Nah, ini
apa namanya nilai dari itu ya yang kita dapatkan. Oke, minor effect of current gain, ya efek yang minor dari current gain, ya. Nah, dia current gain itu dia memiliki minor effect on collector current, ya. Under all operating condition dia punya 3 current related. Yang pertama IE sama dengan IC plus IB yang tadi ya, karena arus E itu sama dengan gabungan dari IC plus IB. Tapi bisa kita rearrange juga dengan IB-nya adalah ini ya. IC dibagi dengan BDC, beta DC ya. Ada yang ada hubungannya sama gain. Ini kan gain ya. Ya. Ini adalah gain. Ini kita bisa rearrange seperti ini. Sehingga IC ya, IC dari sini ya. Itu kan berarti IC sama dengan IE ya. IC, oh di sini kita gabungkan ya. Kita gabungkan di sini. Berarti kan apa namanya? Beta DC IC plus IC dibagi dengan beta DC, gitu kan? Beta DC ya. Ini IC-nya kita keluarkan ya. Sehingga di sini beta DC plus 1 dikali dengan IC per BC. Ini DC ya. Gitu. Maka IC adalah ini IE dulu ya. IE sama dengan beta DC plus 1 dikali IC per beta. Maka IC adalah tinggal dikali ini. IE ya dikali beta dibagi dengan beta plus 1. Beta plus 1. Nah, quantity atau nilai dari multiplies IE-nya itu adalah, atau nilai semuanya ini adalah disebut correction factor. Ya, correction factor. Ya. Kalau current gain-nya 100, maka correction factor-nya adalah 100 dibagi 100 plus 1 sama dengan 0,99. Hampir 1 ya. Hampir 1. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Pakai multisim silakan kalian pakai ya. Gunakan dengan contoh ini bisa gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya pikir cukup dulu ya sampai sini. Ya. Ini nanti kita lanjutkan ke more optoelectronic device ya yang menggunakan BJT ya, yang menggunakan BJT. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya sampai sini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah minggu depan sudah kita offline lagi karena sekarang kan anak saya pulangnya cepat ya, jadi di rumah harus dijaga ya, nggak ada orang, mereka nggak mau di ini. Kalau di kampus malah ngerusuhi, jadi mendingan online saja saya pikir 2 minggu ini karena mereka lagi pada ujian ya, ujian pulangnya cepat. Oke, insya Allah minggu depan kita offline kembali. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.